Sungguh ironis, Firaun yang berkuasa, yang dianggap sebagai setengah dewa, membutuhkan bantuan seorang budak Ibrani untuk menafsirkan mimpinya. Selamat datang di Jalan 66, program pendalaman Alkitab dengan penjelasan-penjelasan untuk membantu kita memahami teks firman Tuhan. Saya, pembawa acara Anda, Oti Priambodo, dan dalam bagian sebelumnya kita telah membahas mengenai seri pelajaran dalam Kitab Kejadian. Kitab pertama dalam Alkitab. Dan hari ini kita akan melihat pasal yang ke-40 dan yang ke-41. Kita akan melihat bagaimana Allah membawa Yusuf keluar dari sumur dan masuk ke dalam istana Mesir. Kalau Anda merasa bahwa Allah telah melupakan Anda, lihatlah bagaimana Allah menggunakan keadaan yang begitu buruk sekalipun untuk membebaskan mereka yang tetap setia kepadanya. Guru kita yaitu Pak Yohanes akan membawakan tema hari ini, yaitu dari sumur ke istana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah melihat dan belajar bersama bagaimana Yusuf dijual sebagai budak ke Mesir dan bagaimana dia ada di rumah Potifar dan dia difitnah dan akhirnya dijebloskan ke penjara dengan tidak adil. Tapi ingat, sepertinya tidak adil. Namun Allah memiliki rencana yang sangat indah di balik semuanya itu. Dan kita tahu bahwa Allah bekerja di dalam kehidupan Yusuf untuk apa? Membangun karakternya. Membuat dia siap untuk dipromosikan. Nah, di pasal 40 itu mengatakan bahwa ketika Yusuf dimasuk ke dalam penjara, ia memenangkan hati sipir penjara, dan seperti yang terjadi, juru minuman dan juru roti kerajaan berada di sel yang sama dengan Yusuf. Mereka telah menyinggung perasaan Firaun, Raja Mesir. Tidak disebutkan itu masalah apa. Tetapi keduanya dimasukkan ke dalam penjara. Yuk kita baca Kejadian pasal 40 dimulai dari ayat yang ke-5. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuanya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpi itu kepadaku." Nah, saudara, kita lihat di sini ya. Ini kan Yusuf sudah punya banyak pengalaman yang berkaitan dengan mimpi ya. Kadang-kadang orang itu mengolok-olok dia, bahkan saudaranya mengejek dia karena mimpi yang didapatkan. Dan kita lihat juga di sini bagaimana mereka yang ada di tahanan juga mulai datang kepada Yusuf untuk minta pertolongan terkait dengan mimpi mereka. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar dan tanda-tandanya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun." Kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti
dahulu kala ketika engkau menjadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun. Tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti, tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang ada di atas kepalaku. Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun. Maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepada juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Mari kita akan lanjut di pasal yang ke-41, mulai ayat yang pertama. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu, lalu terjagalah Firaun. Setelah itu tertidur pula ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan 7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun, agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang terdahulu. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pegawai istana beserta dengan kepala juru roti. Pada suatu malam juga kami bermimpi. Aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pegawai istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi. Dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengarkan mimpi saja engkau dapat mengartikannya.
Yusuf menyahut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Dalam mimpiku itu aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain. Kulit memalut tulang, sangat buruk bangunnya, dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula, lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, "Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun. Dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk, yang keluar kemudian maksudnya 7 tahun. Demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku. Ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi berkah-berkas kelimpahan di negeri ini, karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu." Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang itu, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya taat inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus
dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun menamai Yusuf Sefnat Paaneah. Ya, nama yang diberikan kepadanya bukan berasal dari bahasa Mesir atau Ibrani, tetapi berarti pengungkap misteri. Serta memberikan Asnat anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, "Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku." Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, "Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku." Setelah lewat 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Anda sedang mendengarkan program Jalan 66, program pembelajaran Alkitab yang membahas pasal demi pasal secara mendalam. Kali ini kita masih pada pembahasan kitab Kejadian pasal yang ke-40 dan yang ke-41. Pak Yones, kalau kita melihat di sini, apakah semua mimpi memiliki arti, sebuah penafsiran? Iya Pak Oti, saya pikir seringkali mimpi kita adalah apa yang Anda sebut biasa, hal-hal yang biasa terjadi saat kita bangun tidur, itu nggak masuk akal. Kitab Pengkhotbah yang ditulis oleh Salomo mengatakan mimpi datang ketika ada banyak kekhawatiran. Jadi ketika kita gelisah, takut, cemas, tiba-tiba kita bermimpi sesuatu yang kadang-kadang mungkin membuat kita ketakutan lagi. Ya, jadi seringkali mimpi itu merupakan cerminan dari pengalaman kita atau hal-hal yang mungkin membebani pikiran kita. Nah, di dalam Alkitab ada juga jenis mimpi tertentu yang mirip dengan sebuah penglihatan. Kita sering menemukan hal ini terjadi dalam Alkitab ya, baik pada masa Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Ada mimpi Yakub, masih ingat ya, tentang tangga yang naik ke sorga. Ada juga Firaun dari Mesir yang bermimpi yang ditafsirkan oleh Yusuf. Mimpi Raja Nebukadnezar tentang keempat kerajaan dunia yang akan muncul dan mimpinya harus ditafsirkan oleh Daniel. Kemudian Yusuf
Masih ingat ya, suami Maria itu bermimpi yang memperingatkan dia untuk membawa bayi Kristus ya ke Mesir untuk sementara waktu untuk melindunginya dari Herodes. Nah, mimpi Rasul Petrus di atap rumah itu tentang binatang-binatang yang ada di selembar kain. Ya, Nabi Yoel mengatakan bahwa pada akhir nanti Allah akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Orang-orang tuamu akan mendapat mimpi dan orang-orang mudamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Namun ini nggak berarti bahwa setiap mimpi yang kita alami adalah sebuah penglihatan dan wahyu ilahi. Harus hati-hati. Kita memiliki Alkitab yang lengkap saat ini, di mana orang-orang yang ditulis di dalam Alkitab tidak memilikinya. Artinya, segala sesuatu itu harus kita merujuk kembali kepada firman Tuhan. Yang berikut Pak Yones, bagaimana kita tahu kapan sebuah mimpi hanyalah mimpi biasa atau kapan mimpi itu benar-benar merupakan pesan dari Allah? Nah, jika itu benar-benar pesan dari Allah, maka pokok bahasanya tidak akan bertentangan dengan apapun yang tertulis di dalam Alkitab. Saya juga berpikir bahwa jika sebuah mimpi benar-benar diberikan oleh Allah, kita akan dapat mengetahui bahwa mimpi itu istimewa dan tidak seperti mimpi-mimpi biasa lainnya yang mungkin kita alami di dalam kehidupan kita. Pasti ada sesuatu yang istimewa, yang spesial, yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Dan itu pasti berbeda dengan mimpi-mimpi yang biasa kita alami dalam kehidupan kita. Nah, tentang Firaun ini, Pak Yones, siapakah dia dan seberapa berkuasakah dia, Pak Yones? Ini ngomongin Firaun ya, Raja Mesir yang merupakan negara terkuat pada waktu itu ya. Ini Firaun tuh dianggap setengah dewa begitu, ilahi. Ya, seperti Tuhan itu ya. Dan bahkan keturunannya juga dianggap dianggap sakti begitu ya. Namun ketika kita mengatakan ilahi, yang kita maksudkan adalah menurut kerangka acuan mereka dalam mereka berrelasi dengan yang disembah. Jadi apa yang akan kita lihat dalam Alkitab ketika kita mempelajari Keluaran adalah bagaimana kita tahu ada satu-satu Allah yang benar. Allah pencipta yang menuliskan kitab suci. Bapa dari segala Tuhan kita. Yesus Kristus itu turun tangan dalam sejarah manusia untuk apa? Menyatakan dirinya kepada bangsa Mesir dan juga kepada bangsa Ibrani. Memang sungguh ironis bahwa Firaun yang berkuasa, yang dianggap sebagai setengah dewa begitu, tapi Firaun masih membutuhkan bantuan dari seorang budak Ibrani yang bernama Yusuf untuk menafsirkan mimpinya. Sepertinya Pak Yones, Yusuf tertunda dalam misinya. Menghabiskan 2 tahun di penjara karena apa? Karena ingatan buruk seorang pembawa cawan. Iya, tetapi kita harus ingat bahwa tidak ada keadaan darurat bagi Allah. Itu harus kita ingat. Ia tidak khawatir, ia tidak terburu-buru, ia seringkali terlihat mengambil waktu untuk melakukan keajaiban-keajaibannya. Tetapi ia tidak pernah terlambat. Itu yang harus kita catat. Nah, masalah kita adalah bahwa kita ingin segala sesuatunya segera terjadi, seperti makan cabai. Begitu digigit langsung pedas. Nah, itu maunya kita. Ya, kita mungkin jengkel ya ketika kita harus berhenti karena lampu lalu lintas. Pernah jengkel, waduh mau cepat-cepat, lampu merah. Tetapi Alkitab menunjukkan kepada kita bagaimana Allah sering bekerja dengan lambat, tetapi selalu sangat efisien. Sepertinya kok lambat ya, tapi selalu berhasil. Nah, Yusuf tiba di Mesir pada usia 17 tahun. Dijebloskan ke dalam penjara oleh Potifar dan harus menunggu hingga ia berusia berapa? 30 tahun. Untuk apa? Untuk bisa masuk ke istana. Jadi ini berada di penjara kurang lebih bukan sehari 2 hari, 13 tahun. Kita menyebutnya penundaan. Tetapi waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita. Saya pikir kita tergoda untuk berpikir bahwa Allah telah melupakan kita. Iya, inilah godaan kita.
Ingat ya, Allah nggak pernah melupakan apapun. Yusuf belum siap untuk menjadi orang kedua di Mesir ketika dia berusia 17. Bayangkan, masih umur 17 tiba-tiba menjadi Perdana Menteri gitu. Pasti sombong sekali ya. Tetapi dia ditempa, karakternya ditempa menjadi rendah hati, menjadi orang yang sabar. Nah, ketika dia sudah waktunya, dia diberikan jabatan, ya dia bisa selesaikan dengan baik karena memang sudah dewasa cara berpikir dan di dalam menghadapi berbagai persoalan. Ini yang kita maksudkan bahwa Allah mempersiapkan semuanya pada waktunya demi apa? Kelangsungan hidup umat Allah pada masa itu. Sehingga dipersiapkan, dan penundaan bukan berarti semuanya kegagalan, karena Allah sedang mempersiapkan semuanya melalui Yusuf. Kehidupan daripada umat Allah pada saat itu terpelihara. Baiklah Pak Yones, terima kasih banyak. Lantas bagaimana kita bisa meringkas akan Kejadian pasal yang ke-40 dan juga yang ke-41 ini? Saudara, pasal-pasal ini merupakan kisah naratif tentang Yusuf setelah ia dituduh secara salah dan dijebloskan ke dalam penjara di Mesir. Tetapi ia tetap menggunakan bakat dan karunia-Nya bahkan di dalam penjara. Dia akhirnya dikeluarkan dari penjara dan ditempatkan di sebuah istana di Mesir untuk menyelamatkan banyak orang dari kelaparan. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa Allah memegang kendali. Bahkan ketika keadaan mungkin terlihat suram. Dan kita tidak pernah tahu kapan waktu kita dipromosikan ke istana. Baik, terima kasih banyak Pak Yones. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.